Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Makro akan menjelaskan materi kami tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Perkenalkan, nama saya Demetriana Tawawea dengan NIM 21332110002. Nama saya Amelia Monica Angelina Putri Bungsu dengan NIM 21332111032. Nama saya Melati Puspita Talib dengan NIM 2133211170. Ruang lingkup mikro dan makroekonomi. Timbulnya ekonomi adalah karena adanya pilihan-pilihan dalam memproduksi dan menggunakan barang atau jasa di mana terjadi kelangkaan sehingga bernilai ekonomis. Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan pilihan-pilihan dalam mengoptimalkan kemampuannya dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kepuasan maksimum. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Mikroekonomi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku dari unit-unit ekonomi kecil yang bersifat perorangan seperti perilaku dan rumah tangga, perilaku perusahaan, dan perilaku dari sektor industri yang ada. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Analisis dalam teori makroekonomi berbeda dari pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Dua aspek dalam perbedaan ekonomi makro yaitu dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, yang kedua dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa. Sejarah munculnya ekonomi makro. Ekonomi mikro khususnya teori harga banyak menyerap perhatian ahli ekonomi sebelum tahun 1910-an. Para ahli ekonomi klasik beranggapan bahwa kesempatan kerja Pertama, dalam analisis makroekonomi dibagi menjadi dua, yaitu penentuan kegiatan ekonomi dan masalah dan kebijakan makroekonomi. Masalah utama dalam perekonomian. Masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi suatu negara. Masalah tersebut adalah A. Masalah pertumbuhan ekonomi, B. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, C. Masalah pengangguran, D. Masalah kenaikan harga atau inflasi, E. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketidakstabilan kegiatan ekonomi merupakan perekonomian yang mengalami gejolak perubahan harga barang. Apabila harga barang tidak stabil, akan mengganggu jalannya kegiatan perekonomian. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Ketidakseimbangan neraca pembayaran. Istilah perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian itu mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain, dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pendapatan nasional. A. Mengukur prestasi kegiatan ekonomi. B. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. C. Perubahan indeks harga dan harga inflasi. D. Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, kestabilan kurs valuta asing. Kebijakan makroekonomi. Tujuan-tujuan kebijakan
makroekonomi. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja. C. Menghindari masalah inflasi. D. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. E. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran kurva valuta asing. Untuk kebijakan makroekonomi, adapun terkait penyelesaian masalah yang ada, maka pemerintah memiliki langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan kebijakan, yakni A. Kebijakan fiskal, B. Kebijakan moneter, C. Kebijakan segi penawaran. Sekian dan terima kasih dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.